Belakangan ini muncul satu fenomena di dunia. Pertama adalah dimulai dari sekitar awal tahun 2021, ya di tengah-tengah pandemi itu, di Amerika Serikat, lalu meluas ke banyak sekali daerah-daerah lain, ya seperti di Cina dan di Eropa, itu yang kita kenal dengan the Great Resignation atau the Big Quit. Ya, bahkan orang kaitkan dengan COVID, orang bilang ini ada COVID Big Quit. Dan ini counterintuitif, kenapa? Karena di masa-masa krisis seperti pandemi kemarin, ya di saat orang-orang berpikir bahwa perekonomian akan terhambat, orang punya pekerjaan itu aja satu syukur, begitu ya. Justru ada banyak sekali orang-orang yang dengan sukarela meninggalkan pekerjaan-pekerjaan mereka yang baik, bukan dipecat, bukan nggak sampai target, tapi memang mengundurkan diri karena berbagai macam alasan masing-masing, gitu ya. Awalnya gerakan ini muncul sebagai antitesis, sebagai reaksi atas yang sebelumnya ada, yaitu disebut sebagai hustle culture, yaitu satu budaya yang mengagung-agungkan kerja keras, yang kita dengar juga di-endorse oleh Jack Ma, ya, yang terkenal dengan 996-nya, 996 ya, yaitu apa? Yaitu pekerjaan itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 6 hari dalam seminggu. Ya, dan itu catching up banyak sekali follower yang lalu mati-matian menerjunkan diri dalam hustle culture. Bekerja sekuat-kuatnya, semati-matiannya gitu ya, sampai ke itu orang lalu menjadi jenuh, menjadi muak dengan hal ini. Lalu di tengah-tengah pandemi muncullah fenomena yang disebut dengan Big Quit ini. Yang menarik adalah setelah fenomena Big Quit ini berjalan, apa yang terjadi dengan orang-orang yang merasakan hal yang sama tetapi tidak memiliki kebebasan atau privilege untuk berhenti dari pekerjaannya. Jadi orang-orang yang anti hustle culture tetapi belum bisa afford untuk keluar dari pekerjaannya saat ini. Nah, mereka ini lalu mulai banyak yang melakukan satu hal yang lalu menjadi satu fenomena, yang lalu menjadi satu gerakan yang disebut dengan istilah quiet quitting. Nah, quiet quitting ini menggambarkan seseorang yang dia masih bekerja, ya masih melakukan pekerjaannya sehari-hari, tetapi dia melakukannya seperti pakai tanda kutip tuh tidak pakai hati lagi. Kalau kita sebut itu, dia melakukan the bare minimum to keep his job. Jadi kalau misalkan dia harus melakukan 100 pekerjaan, ya mungkin dia kerjakan 100 atau mungkin dia kerjakan 95 atau 90. Tidak cukup untuk membuat dia di-cut karena performance, tapi juga tidak lebih dari itu. Ini adalah satu fenomena menarik yang sedang terjadi saat ini, pertengahan menjelang akhir tahun 2022 di banyak negara termasuk di Indonesia ini. Nah, menanggapi quiet quitting ini, ya tentu bukan hal yang mudah. Ya, bagaimana cara kita sebagai seseorang yang bekerja di dunia profesional untuk menyikapi hal tersebut, maka kita harus mempunyai spirit, kita harus punya jiwa yang disebut dengan jiwa intrapreneur.